Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Hidayah, dosen program studi S1, jurusan Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gambaran terkait mata kuliah yang saya ampu bersama tim teaching, yaitu blok Dentocraniofacial Growth and Development atau ilmu pertumbuhan dan perkembangan dentocraniofacial dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Program studi S1 jurusan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Unsud menggunakan sistem pembelajaran blok. Blok Dentocraniofacial Growth and Development memiliki bobot 5 SKS yang dilaksanakan pada semester 4 selama 4 pekan. Blok ini memberikan pemahaman secara relevan terkait perjalanan pertumbuhan dan perkembangan dentocraniofacial serta berbagai kelainan maupun sindrom yang umum terjadi pada area dentocraniofacial, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia, terutama pada domain 2 dan 3. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 jurusan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Unsud yang dibebankan pada blok ini antara lain lulusan mampu mengaplikasikan ilmu teknologi terbaru serta selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keahlian yang dimiliki. Lulusan mampu bekerja di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal, serta lulusan mampu memiliki karakter dan nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, yakni jujur, peduli, gigih, dan pantang menyerah. Capaian pembelajaran blok yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan dentocraniofacial normal serta mengidentifikasi berbagai kelainan dan sindrom yang umum terjadi pada area dentocraniofacial, meliputi aspek genetik, etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, serta pemeriksaan klinis maupun penunjang dan prinsip-prinsip kedokteran gigi anak, sehingga dapat dilakukan deteksi dini, diagnosis, dan rencana perawatan yang tepat. Pokok pembahasan pada blok Dentocraniofacial Growth and Development antara lain pertumbuhan dan perkembangan dentocraniofacial normal, kelainan dan anomali dentocraniofacial, kelainan kongenital, genetik, dan sindrom pada area dentocraniofacial. Berbagai referensi yang digunakan pada blok ini cukup beragam, di antaranya Dentistry for the Child and Adolescents, Textbook of Pediatric Dentistry, Interceptive Orthodontics, Contemporary Orthodontics, dan masih banyak textbook lain, serta menggunakan jurnal maupun publikasi terkini terkait pertumbuhan dan perkembangan dentocraniofacial. Pembelajaran menggunakan metode sinkronus dan asinkronus yang menerapkan student-centered learning. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan di dalam ruang kelas dan menggunakan platform Zoom Meeting. Sedangkan metode pembelajaran asinkronus menggunakan LMS Unsud yaitu LDIRU atau e-learning Jenderal Sudirman University serta Telegram maupun WhatsApp Group untuk memfasilitasi diskusi antara PIC Block. Metode pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan bahan kajian, antara lain kuliah tatap muka, diskusi kelompok kecil, skill lab, serta pemutaran dan review film. Penugasan mahasiswa dapat berupa penugasan mandiri maupun kelompok sesuai dengan bahan kajian dan capaian pembelajaran. Referensi elektronik, materi perkuliahan dan penugasan mahasiswa diupload pada LMS LDIRU sebagai bukti rekam jejak pembelajaran dan memfasilitasi akses materi kepada mahasiswa. Sistem penilaian blok berupa penilaian sumatif dan formatif. Komponen nilai akhir blok terdiri dari 20% aktivitas partisipatif yang meliputi diskusi kelompok kecil 3 kali, 45% hasil proyek
yang meliputi 30% skill lab yang terdiri dari 23 pertemuan dan 15% tugas, serta 35% ujian akhir blok yang meliputi 2 kali written test dengan total bobot nilai akhir 100%. Pada akhir pembelajaran blok dilakukan monitoring dan evaluasi yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti blok serta tim teaching untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran sinkronus dengan metode tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Setelah kemarin kita bertemu pada kesempatan kali ini. Nanti saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, baik. Nah, sebelum memulai perkuliahan, ini sudah lengkap semua ya yang hadir? Kita presensi dulu ya. Silahkan ambil handphone masing-masing, kita login atau masuk dalam laman Teraversa. Sudah masuk semua? Sudah. Silahkan dimasukkan kode 803829. Oke, sudah? Sudah, cukup. Ya, semuanya hadir ya. Oke teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin mereview dulu kuliah saya beberapa hari yang lalu. Kemarin saya menyampaikan perkuliahan tentang antropometri sebagai parameter tumbuh kembang anak. Nah, kira-kira masih ingat tidak perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, Mbak Lucia silahkan. Saya ingin menjawab terkait perkuliahan kemarin. Untuk pertumbuhan itu dia lebih ke aspek fisik dokter, sedangkan untuk perkembangan itu dia lebih ke arah aspek mental. Ya, betul sekali ya. Yang kita bahas kali ini adalah aspek perkembangan, lebih ke arah pada aspek mental dan kejiwaan, khususnya untuk bicara dan bahasa pada anak, atau disebut juga logopedi. Capaian pembelajaran pada perkuliahan kali ini adalah nanti setelah mengikuti kuliah, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan tahapan perkembangan bicara dan bahasa pada anak, serta gangguan-gangguan yang terjadi. Nah, ada pertanyaan lagi, tentunya sudah familiar ya, tentang pengertian komunikasi. Kira-kira ada yang tahu pengertiannya apa? Ya, Mbak Sani, silahkan. Jawab dokter, komunikasi merupakan kemampuan untuk menyampaikan dan memahami pesan dok, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Ya, tepat sekali ya. Ini sudah pintar-pintar semua ya menjawab ya. Nah, komunikasi itu sangat penting ya dalam aspek kehidupan individu dan anak. Nah, ada dua hal yang sangat penting dan mendasari dari komunikasi, yaitu bahasa dan bicara. Kenapa penting? Karena tanpa kemampuan bahasa, anak tidak bisa mengatur isi pesan dalam komunikasi. Kemudian, tanpa kemampuan bicara yang baik, anak tidak bisa menyampaikan pesan secara verbal. Gitu ya. Jadi, kalau tahapan perkembangan bahasa dan bicaranya terganggu, otomatis komunikasi anak juga akan terganggu. Kemudian, pengertian dari bahasa ya, kita bahas satu persatu. Bahasa ini merupakan isi pesan. Ada 5 komponen utama dalam bahasa. Yang pertama adalah bunyi atau fonologi, morfologi atau struktur kata, sintaksis atau susunan kata dalam kalimat, semantik atau makna kata, dan pragmatik atau penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Sebagai contoh, kalimat ibu makan dan makan ibu. Dua-duanya sama-sama terdiri dari 2 kata yang sama. Namun karena sintaksis atau susunan katanya berbeda, tentunya akan memberikan kemaknaan yang berbeda pula. Gitu ya? Bisa dipahami? Kita lanjut ke elemen lain yang tidak kalah penting dari komunikasi, yaitu bicara.
Bicara ini merupakan alat atau vehicle atau kendaraan untuk menyampaikan bahasa secara fisik yang melibatkan beberapa sistem dan organ seperti sistem pernafasan, kemudian fonasi, resonansi, dan organ-organ artikulasi yang ada di rongga mulut seperti gigi, bibir, palatum, lidah, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk tahap perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Nah, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan pralinguistik di usia 0 sampai 11 bulan. Ada 2 level. Level pertama, usia 3 bulan pertama, anak mulai bereaksi secara dasar, kemudian ada refleks menangis, bisa menghasilkan suara vokal seperti O dan A, dan tersenyum sebagai respon sosial. Dan level 1 ini merupakan fondasi yang penting dalam perkembangan kemampuan mendengar dan berbicara anak selanjutnya. Selanjutnya masuk ke level 2 usia 4 sampai 11 bulan. Nah, di sini anak sudah bisa berceloteh, bisa bereaksi dengan tepat terhadap isyarat dan dapat merespon kata-kata seperti berkata bye-bye, tata, dan lain-lain. Kemudian dapat menghentikan aktivitas apabila pengasuh atau orang tua mengatakan tidak. Gitu ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke. Kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu perkembangan linguistik awal usia 12 sampai 36 bulan. Di sini masuk level 3, usia 12 hingga 18 bulan. Bayi bisa atau anak bisa memahami dan mengikuti perintah sederhana, dapat menguasai hingga 50 kosakata, menunjuk bagian tubuhnya sendiri maupun tubuh orang lain, dan bisa menggunakan satu kata untuk menyampaikan kalimat penuh. Misalnya anak ingin minum air, anak mengucapkan atau berbicara air, itu artinya ingin minum air. Kemudian anak juga bisa memahami perintah satu langkah. Misalnya kita menginstruksikan ambil mainanmu, anak dapat memahami. Namun apabila perintah lebih dari satu langkah, belum bisa dipahami di tahap usia ini. Selanjutnya usia 18 bulan dapat membuat kalimat 2 kata dan kosakatanya meningkat sampai lebih dari 270. Di usia 24 hingga 30 bulan, anak bisa membuat kalimat dari 3 kata atau simple sentence. Di usia 3 tahun, anak menguasai tata bahasa dasar, bisa membuat pernyataan, pertanyaan, ataupun perintah dalam satu klausa. Selanjutnya masuk di perkembangan linguistik tahap lanjutan, yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Di usia 3 sampai 3,5 tahun, anak sudah bisa bercerita, membuat kalimat lebih dari satu klausa. Kemudian usia 3,5 sampai 4 tahun, sampai 4,5 tahun, kosakatanya meningkat sampai lebih dari 1.400. Di usia 5 tahun, anak bisa membedakan. Terkadang kata-kata yang mirip itu mempunyai makna yang berbeda dan kosakatanya meningkat sampai 2.000 kata. Selanjutnya di usia 6 tahun, kosakatanya meningkat sampai lebih dari 2.500 dan mulai bisa mengungkapkan ide-ide abstrak. Jadi di sini bisa kita ajak diskusi ya di usia 6 tahun. Mulai bisa kita ajak diskusi. Dan kemampuan ini terus berkembang hingga masa pubertas. Selanjutnya perkembangan bicara. Di usia 2 sampai 2,5 tahun biasanya bisa menguasai bunyi-bunyi bilabial seperti M, N, H, P, P dengan jelas. Di usia 3 sampai 3,5 tahun bunyi yang lebih kompleks seperti Y, K, S, T dan lain sebagainya. Di usia 4 sampai 5 tahun bisa melafalkan bunyi-bunyi blending seperti L, S, R dan lain-lain. Kemudian usia 5,5 sampai 8 tahun itu bisa melafalkan huruf Z, T, dan di usia 8 tahun semua huruf ini harusnya sudah bisa dilafalkan dengan jelas oleh anak. Gitu ya? Paham ya? Oke, karena sudah kuliah dari tadi siang ya, sepertinya kok
agak-agak lesu ya teman-teman. Kita stretching dulu ya, stretching dulu, oke? Supaya lebih fokus nanti kuliahnya. Oke, barang 1 menit saja. Kita mulai ya, tangan di belakang. 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian kanan. 6, 7, 8. Kiri. 6, 7, 8. Kanan. 6, 7, 8. Kiri. 6, 7, 8. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah meregang otot-otot yang kaku karena kuliah dari pagi ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, baik. Tadi kita sudah belajar tahapan perkembangan bahasa dan bicara. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan bahasa dan bicara pada anak. Nah, ini beberapa contoh gangguannya. Yang pertama, motor afasia merupakan gangguan dari sistem saraf pusat, terutama area broka pada otak. Pada kondisi ini, anak tahu apa yang ingin disampaikan, namun sulit dalam merangkai kata-kata. Dan sering terjadi hambatan dalam menggerakkan organ-organ bicara, sehingga bunyi yang dihasilkan kurang jelas. Contohnya, ketika diberikan instruksi, anak hanya merespon atau bahkan hanya diam. Kemudian delay speech, ini kelainan yang sering kita temui ya. Merupakan kondisi di mana anak belum bisa berbicara sesuai tahapan usianya. Patokannya adalah apabila usia 3 tahun, anak belum bisa mengucapkan kata-kata yang bermakna dan belum bisa membentuk kalimat sederhana. Penyebabnya ada multifaktorial, beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran dan perkembangan umum, keterbelakangan intelektual, cacat sensorik seperti gangguan penglihatan yang berat, penyakit kronis yang berat, cedera neurologis di sekitar kepala, dan kurangnya stimulus ya. Walaupun organnya normal, perkembangannya normal, tapi kalau stimulusnya kurang tentunya akan menyebabkan delay speech. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kelainan yang lain adalah repetitive speech atau stuttering atau gagap. Nah, ini sering terjadi ya di usia prasekolah. Tidak perlu khawatir apabila kelainan ini terjadi pada usia prasekolah. Namun yang perlu menjadi perhatian apabila kelainan ini berlanjut sampai usia sekolah atau bahkan kalau sampai mengganggu aktivitas akademik maupun aktivitas sosial. Ini perlu sekali evaluasi lanjutan. Nah, kira-kira kenapa anak gagap tambah parah ya kalau dimarahi? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Baik, dokter bisa menjawab. Karena terdapat tekanan psikologis dan juga peningkatan dari kecemasan sehingga membuat sindrom motorik anak itu terganggu. Iya, betul sekali ya, karena pemicu dari gagap ini adalah tekanan psikologis yang berlebihan dan kecemasan anak yang berlebihan. Kalau kita punya kerabat atau adik yang mengalami kelainan seperti ini, kita tidak boleh memarahi, malah justru kita harus mensupport gitu ya, supaya bisa teratasi gitu ya kelainannya. Kemudian articulatory speech. Nah, di sini berkaitan dengan organ-organ artikulasi yang menghasilkan atau memproduksi bunyi saat bicara. Contohnya lidah, bibir, gigi, palatum, dan lain-lain. Jadi pada kondisi ini anak tahu apa yang ingin dikatakan, namun keliru dalam pengucapannya. Misalnya, substitusi bunyi dari R menjadi L. Kemudian distorsi dari bunyi S yang terlalu mendesis. Kemudian hilangnya huruf. Misalnya anak mau bilang mobil tapi jadinya terucap mobi. Kemudian ada penambahan bunyi-bunyi yang seharusnya tidak ada. Gitu ya. Oke, kalau anak cadel sering ketemu ya. Anak cadel itu kira-kira masuk gangguan apa? Ada yang tahu? Silahkan. Menjawab dokter, anak cadel itu termasuk ke gangguan bicara nih dok, karena ada kaitannya dengan artikulasi dia. Misal cadel itu kan biasanya substitusi itu ya dok, dari R jadi L.
Iya, betul sekali ya, karena anomali pada organ artikulasi yaitu lidah ya, biasanya karena perlekatan frenulumnya yang tinggi. Selanjutnya gangguan yang terakhir ya, ini gangguan spektrum autisme, merupakan gangguan dalam penggunaan bahasa dalam konteks sosial atau pragmatis. Ciri pola bahasa anak dengan autisme itu biasanya ekolalia atau mengulang kata atau kalimat dari orang lain. Kemudian inversi promina, bingung membedakan kata saya, aku, kamu, itu bingung. Kemudian gangguan prosodia, intonasi dan ritmenya datar dan monoton. Itu sering kita temui ya pada anak autisme. Kemudian bahasanya literal, memaknai dari kata secara harfiah. Jadi tidak paham kiasan, tidak paham sarkasme, sense of humornya rendah. Itu ciri-ciri pola bahasa anak dengan autisme. Jadi peran kita sebagai dokter gigi ataupun teman-teman sebagai calon dokter gigi apa ya kira-kira terhadap tahapan perkembangan bahasa dan bicara pada anak? Yang pertama adalah mengevaluasi struktur oral yang berhubungan dengan produksi suara. Kemudian menangani masalah orofasial yang mempengaruhi fonasi dan artikulasi. Misalnya, kita mengidentifikasi dari rongga mulut anak ada kelainan seperti cleft lip atau cleft palate, berarti harus dilakukan bedah rekonstruksi supaya bicaranya lebih jelas. Tentunya oleh spesialis bedah mulut ya. Kemudian kalau ada kelainan ankyloglosia, frenulum yang perlekatannya tinggi atau tangtai ya, sering kita sebut tangtai. Nah, itu dilakukan frenotomi untuk merendahkan perlekatannya agar lidahnya bisa leluasa bergerak dan cadelnya teratasi. Kemudian apabila ada masalah pertumbuhan rahang yang menyebabkan kesulitan berbicara, nah bisa kita lakukan perawatan ortodonsi dengan merujuk ke spesialis ortodonsi. Kemudian membantu terapi miofungsional orofaringeal. Nah di sini bekerjasama dengan fisioterapis ya. Dokter gigi di sini berperan dalam mengidentifikasi kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan bicara seperti bernafas melalui mulut, mengisap jari, dan menelan yang tidak normal. Kalau sudah diidentifikasi kebiasaan buruk tersebut, kita sebagai dokter gigi dapat memberikan alat bantu oral atau oral appliance untuk menanggulangi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Syukur-syukur kalau bisa menghilangkan ya kebiasaan tersebut sehingga nanti akan memperbaiki tahapan bicara anak. Yang tidak kalah penting adalah edukasi kepada orang tua tentang kesehatan gigi dan hubungannya dengan bicara. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah jelas ya sampai sini? Oke. Baik, kalau sudah jelas kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi perkembangan bahasa dan bicara pada anak adalah proses yang bertahap yang mendukung kemampuan komunikasi. Gangguan dapat terjadi pada aspek bahasa, bicara maupun keduanya. Peran kita sebagai dokter gigi adalah menangani gangguan komunikasi yang disebabkan oleh masalah anatomi dan fisiologi rongga mulut. Baik, ini referensinya ya menggunakan textbook dan jurnal terkini. Kemudian ini 3 referensi wajib yang wajib teman-teman pelajari di blog ini ya. Materi kuliah saya juga ada di buku ini. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi, tidak ada. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita masuk kuis ya. Ya, deg-degan nggak? Ya, oke. Pertanyaan yang pertama, ini saya ingin tahu nih, teman-teman tadi ngerti nggak apa yang saya sampaikan gitu ya. Yang pertama, anak dengan autisme, ini berarti terdapat gangguan apa? Bahasa, betul sekali ya, bahasa khususnya pada pragmatis atau konteks sosial. Lagi ya, oke. Selanjutnya anak dengan bibir sumbing dan cleft palate, masuknya gangguan apa?
Bicara. Betul sekali, udah pinter-pinter semua ini. Ya, karena adanya anomali pada organ-organ artikulasi. Kemudian anak dengan motor apasia, ini masuknya gangguan apa? Lagi-lagi tepat ya, kombinasi keduanya bicara dan bahasa, karena ada gangguan pada neurogenik yang mengontrol bahasa maupun motorik bicara. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah memahami. Namun teman-teman besok kita akan kuliah lagi ya tentang perkembangan malokusi pada masa tumbuh kembang. Tugasnya teman-teman di rumah, tolong pelajari perkembangan malokusi pada masa tumbuh kembang. Nanti dibaca buku Textbook of Pediatric Dentistry karya Nihil Marwah dan Noir, judulnya Interceptive Orthodontic. Ada ya, sudah diupload di Eldiru, semuanya nanti bisa dibuka dan di-download untuk dipelajari di rumah masing-masing. Baik, oke, sudah cukup ya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup ya dengan berdoa, semoga perkuliahan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa kembali esok hari di perkuliahan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sekian video pembelajaran tatap muka pada blog Dentocraniofacial Growth and Development pada program studi S1 jurusan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran UNSUD. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.